Yakin, eksis, sukses. Al Mutakin. Yes. Al Mutakin. Cerdas, soleh, bermartabat. Amin. Tokoh nasional multitalenta asal Tasikmalaya, Dede Farhan Olawi, dalam ceramah Ramadan di hadapan 300 orang guru Lembaga Pendidikan Islam Al-Mutakin, menjelaskan korelasi perubahan peradaban dengan kurikulum pendidikan bertempat di Aula SMP Al-Mutakin Kota Tasikmalaya pada Sabtu 15 April tahun 2023. Acara tersebut mengambil tema membangun kebersamaan melalui perjuangan pendidikan, dihadiri oleh seluruh pengurus Yayasan Al-Mutakin, pimpinan lembaga, para kepala sekolah, dan jajaran pimpinan lainnya, serta diikuti oleh seluruh guru yang bernaung di lembaga tersebut, mulai tingkat TK sampai SMA. Dede mengatakan, kurikulum pendidikan pada dasarnya dirancang agar bisa menjawab tantangan dan kebutuhan zaman. Oleh karena itu, kita harus memahami dulu tantangan zaman yang akan datang berdasarkan prognosa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berimplikasi pada perubahan perilaku manusia. Anak kita seperti itu, bagi saya gagal, nggak ada manfaatnya itu pendidikan. Melahirkan orang-orang yang pintar secara duniawi, tapi moral dan akhlak serta keimanannya rusak, dan ini menjadi tantangan zaman. Saya, Bapak dan Ibu sekalian, sering mengatakan, tidak ada sehelai pun daun yang jatuh ke muka bumi tanpa izin Allah. Tidak ada sebutir pun debu yang bisa terbang tanpa izin Allah. Apalagi pertemuan kita di pagi hari di bulan suci ini. Kalau Allah tidak mengizinkan, pasti tidak akan terjadi. Ini tidak semata-mata saya datang memenuhi undangan. Bagian dari Allah mentakdirkan kita untuk ketemu di pagi ini, dan mudah-mudahan ini menjadi jalan kebaikan dan kemuliaan buat kita semua. Bapak dan Ibu, sebelum masuk ke materi, meskipun tadi sudah sekilas sedikit diperkenalkan, Tokoh nasional multitalenta asal Tasikmalaya, Dede Farhan Olawi, dalam berkiprah membangun kualitas sumber daya manusia bangsa, sudah tidak diragukan lagi. Pasalnya, ia menaruh perhatian yang sangat besar terhadap pemenuhan kompetensi melalui jalur pendidikan ataupun pelatihan. Selanjutnya, Pelindo Group memberangkatkan ribuan pemudik menggunakan 54 bus dari Terminal XJC-2 Pelabuhan Tanjung Priok. 54 bus pemudik gratis diberangkatkan menuju ke sejumlah kota tujuan seperti Semarang, Yogyakarta, Solo, Malang, Purwokerto, dan Surabaya pada Senin 17 April tahun 2023. Direktur Utama Pelindo, Arif Suhartono mengatakan, meskipun gratis tapi kita pastikan juga kendaraannya cukup nyaman karena mereka akan menempuh perjalanan jauh. Pemerintah Kota Jakarta Utara bersinergi dengan Disduk Capil Provinsi DKI Jakarta mengadakan sosialisasi penonaktifan dan pengaktifan kembali nomor induk kependudukan secara hibrid di kantor Wali Kota Jakarta Utara pada Selasa 18 April tahun 2023. Sosialisasi kali ini terkait antisipasi lanjutan pendataan warga dengan tahapan awal yang akan dilaksanakan, yaitu memverifikasi data kependudukan yang sudah ada dengan melibatkan pihak RT dan RW setempat. Menurut Wali Kota Jakarta Utara, Ali Maulana Hakim, data ini penting sekali. Untuk itu Wali Kota minta ikuti yang diarahkan oleh Kadis Dukcapil Provinsi DKI Jakarta terkait data warga. Karena data menjadi dasar untuk pengambilan keputusan, kebijakan, memberikan pelayanan,
dan hal-hal penting lainnya. Dari Jakarta, Hambang Airnews TV mengabarkan sejumlah personil gabungan dipersiapkan untuk memberikan pelayanan keselamatan dan kenyamanan kepada pemudik yang melintas di jalur Pantura Indramayu. Selain itu, sebanyak 26 pos arus mudik yang tersebar di sejumlah titik jalur Pantura Indramayu sudah siapkan untuk memberikan layanan kepada para pemudik untuk istirahat. Hal itu terpantau saat Bupati Indramayu Haji Nina Agustina memimpin apel gelar pasukan operasi Ketupat Lodaya tahun 2023 yang dihadiri Kapolres Indramayu AKBP Fahri Siregar SH IKMH dan Dim 0616 Indramayu Letkol Am Andang Radianto SHP. Kemudian, unsur Forkopimda Indramayu dan para kepala perangkat daerah di lingkungan Pemkab Indramayu di halaman Mapolres Indramayu pada Senin 17 April tahun 2023. Dari Indramayu, Bebudin Airnews TV mengabarkan. Polres Biak Numfor melakukan pemusnahan barang bukti minuman keras dan narkotika jenis sabu di lapangan apel Mapolres Biak Numfor pada Senin 17 April tahun 2023. Barang sitaan tersebut yaitu 9 gram narkotika jenis sabu, 538 botol miras berbagai jenis diantaranya 107 botol miras jenis Bronson, 100 liter jenis Balo, 84 botol jenis whisky Robinson, 80 liter bahan pembuat minuman oplosan, kemudian 72 botol minuman bir jenis Pros, 46 kaleng bir bintang jumbo, 26 botol jenis anggur merah, dan 20 botol minuman jenis vodka. Kemudian yang ketiga ada 20 botol vodka. Salah satunya vodka. Ini bros. Pemusnahan barang bukti miras dan narkotika jenis sabu ini hasil kegiatan selama operasi kegiatan rutin yang ditingkatkan oleh personel Polres Biak dan jajaran Polsek menjelang bulan suci Ramadan tahun 1444 Hijriah. Dari Biak Numfor, Imran Sirwa Airnews TV mengabarkan, Bupati Indramayu Haji Nina Agustina melaksanakan peninjauan posko mudik hebat, UMKM kuat, Indramayu bermartabat meliputi terminal kota, Lingkar Loh Bener, dan Jembatan Timbang Losarang pada Senin 17 April tahun 2023. Bupati Indramayu meninjau sejumlah layanan gratis untuk para pemudik yang akan istirahat di posko Jembatan Timbang Losarang seperti layanan kesehatan, PUPR, BPB di Indramayu, dan sejumlah produk UMKM yang dijajakan untuk para pemudik sebagai buah tangan dari Kota Mangga. Dari Indramayu, Bebudin Airnews TV mengabarkan, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan bahwa pihaknya bersama dengan stakeholder terkait akan memberikan pelayanan semaksimal mungkin dalam rangka pengamanan arus mudik dan balik Lebaran tahun 2023. Hal ini ditegaskan Kapolri saat memimpin apel gelar pasukan menanda operasi Ketupat tahun 2023 secara serentak di seluruh wilayah Indonesia di lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat pada Senin 17 April tahun 2023. Dalam operasi Ketupat tahun ini, Kapolri mengatakan sebanyak 148.261 personel gabungan yang terdiri dari TNI Polri dan stakeholder lainnya disiagakan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada pemudik.
Demikian Airnews TV mengabarkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama stakeholder terkait melepas 434 bus untuk pemudik dalam program Mudik Gratis Polri Presisi tahun 2023 dari lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat pada Selasa 18 April tahun 2023. Kapolri mengatakan 434 bus tersebut mengangkut sebanyak 23.000 pemudik dengan tujuan 4 provinsi dan 14 kabupaten di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta. Dengan banyaknya warga yang ikut dalam program mudik gratis ini, semakin menekan angka volume kendaraan baik roda 4 maupun 2 di jalan raya. Oleh sebab itu, dari tahun ke tahun Polri rutin mengadakan program mudik gratis bagi masyarakat yang ingin pulang kampung merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama keluarga. Demikian Airnews TV mengabarkan. Nah, ini ketua kita, ketua PAC Kandang Haur, Bapak Tolha. Pengurus dan anggota Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu Grip Jaya PAC Kandang Haur beserta rantingnya membagikan takjil di samping Jalan Karangsinom Babus Desa Karanganyar, Kecamatan Kandang Haur, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat pada Senin 17 April tahun 2023. Ketua PAC Kandang Haur Ormas Grip Jaya, Tolha Sidik kepada Airnews mengatakan sangat bangga kepada seluruh pengurus dan anggotanya yang turut mensukseskan kegiatan bagi-bagi takjil. Seluruh anggota Grip Jaya PAC Kandang Haur beserta ranting-rantingnya sekarang lagi mengadakan kegiatan bagi-bagi takjil yang posisi tempat di jembatan Jalan Karangsinom menuju Gabus. Nah, ini ketua kita, ketua PAC Kandang Haur, Bapak Tolha, dan ini anggota-anggotanya yang semuanya sudah solid. Terima kasih buat semuanya, anggota-anggota dari PAC maupun dari ranting yang sudah solid dan sudah memberikan partisipasi buat membagi-bagikan takjil di bulan Ramadan yang penuh berkah. Pada hari Senin tanggal 17 April 2023. Alhamdulillah semuanya pada solid. Ayo mangga bapak-bapak, ibu-ibu, mohon diterima takjilnya tuh. Alhamdulillah. Hati-hati di jalan buat bapak-bapak atau ibu-ibu. Semoga selamat sampai tujuan. Ini ketua ranting Eretan Kulon. Ini dari Satgasus, dari PAC Kandang Haur juga sedang mengadakan pembagian takjil. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Dari Indramayu, Bebudin Airnews TV mengabarkan. Dalam rangka memastikan pemudik aman dan nyaman, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo beserta stakeholder terkait meninjau kesiapan pengamanan dan pelayanan arus mudik di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur pada Rabu 19 April tahun 2023. Kemudian, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama stakeholder terkait melanjutkan tinjauan pengamanan dan pelayanan arus mudik Lebaran tahun 2023 di Bandara Internasional Juanda, Jawa Timur.
Terakhir, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama Panglima TNI Laksamana Yudo Margono didampingi Gubernur Jatim Kofifa Indar Parawansa meninjau Terminal Purabaya di Bungurasi, Jawa Timur. Demikian Airnews TV mengabarkan. Sebagai wujud pelayanan kepada masyarakat pemudik Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, Polresta Cilacap mendirikan angkringan presisi yang menyediakan makanan dan minuman gratis. Lokasi angkringan presisi ini di dekat pos pengamanan Sampang yang merupakan perbatasan antara wilayah Kabupaten Banyumas jalur mudik arah ke timur Yogyakarta, Solo, dan Surabaya. Angkringan presisi ini buka mulai sore hari hingga pukul 2 dini hari dengan menyediakan menu makanan nasi kucing, sate kulit, usus, bakmi, dan minuman kopi, jahe susu, dan teh hangat. Dari Cilacap, Tunjang Darsono mengabarkan. Redaksi Revolusi News merangkum seputar berita Polri pada Kamis 20 April tahun 2023 diantaranya, Tim Supervisi Mabes Polri cek pos PAM terpadu di Selabih, Kabaharkam Polri tinjau pos terpadu Limbangan. Wakapolri pantau arus mudik di rest area KM 57 Tol Jakarta Cikampek, Kapolres Garut pantau arus mudik di Jalan Nasional, Kasat Lantas Polres Karawang bantu pemudik ganti ban, Polres Sumedang tingkatkan pengamanan pasar. Kapolda NTB lepas pemudik gratis, arus mudik terpantau lancar di pos PAM Tugu Tani Lamaran Karawang, Wakapolda Jabar berikan tip libur lebaran, Wakapolda Jatim cek pos PAM di Polres Pasuruan Kota. Demikian informasi kali ini, nantikan berita selanjutnya hanya di YouTube Airnews. Don't forget to like, share, comment, and subscribe. Ketua Umum Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu Grip Jaya, Haji Hercules Rosario Marshall mengadakan santunan kepada anak yatim piatu di kediamannya Desa Cempa RT 01 RW 01 Kecamatan Lele Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat pada Kamis 20 April tahun 2023. Acara santunan kepada kurang lebih 1000 anak yatim piatu tersebut dihadiri oleh Kepala Desa Cempe, TNI, Polri, dan juga ribuan anggota Ormas Grip Jaya, serta dihadiri oleh tokoh ulama dan kiai. Dalam kesempatan itu, Hercules menyampaikan pesan kepada anggota GRIB Jaya benar-benar untuk masyarakat, tidak boleh arogan, tidak boleh pukul-memukul, dan agar menunjukkan kepada masyarakat untuk bagaimana menciptakan daerah harus aman dan nyaman. Dari Indramayu, Babudin Airnews TV mengabarkan. Untuk membekali kemampuan peserta, DPP Prawita Genpari menyelenggarakan pelatihan strategi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba secara kreatif dan inovatif selama 2 hari. Dasar pemikirannya yaitu, kejahatan narkoba merupakan kejahatan serius yang bersifat lintas negara, kejahatan terorganisir yang dapat menimpa dan mengancam setiap individu, masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk itu,
Pelatihan strategi pencegahan dan pengendalian penyalahgunaan narkoba menjadi sangat penting untuk diikuti agar memahami dan dapat mengimplementasikan rumusan strategi yang sesuai dengan potensi ancaman penyalahgunaan narkoba di setiap wilayah masing-masing. Demikian informasi kali ini, nantikan berita selanjutnya hanya di YouTube Ernest. Don't forget to like, share, comment, and subscribe. Rasanya tidak pernah selesai jika membahas kreasi wisata yang terus dikembangkan oleh Pramita Genpari. Pasalnya, sesuatu yang tampak biasa atau dianggap tidak berhubungan dengan wisata. Setelah mendengarkan uraian ilmiah dari tim Pramita Genpari, maka wawasan kepariwisataan masyarakat semakin dan terus berkembang. Itulah sepak terjang Genpari yang selama ini terus mendedikasikan kemampuan dan karyanya dalam mengembangkan potensi kepariwisataan Indonesia. Di berbagai kesempatan, Ketua Umum DPP Pramita Genpari, Dede Farhan Olawi, sering menyampaikan bahwa keragaman potensi wisata Indonesia itu sangat banyak dan beragam dari Sabang sampai Merauke. Misalnya, wisata religi, wisata bahari, wisata budaya, wisata alam, wisata belanja, wisata sejarah, wisata kuliner, dan sebagainya. Demikian informasi kali ini, nantikan berita selanjutnya hanya di YouTube Ernest. Don't forget to like, share, comment, and subscribe. Papuan Voices menggelar pelatihan film dokumenter tingkat dasar bertempat di Sekretariat Belantara Supiori, Papuan Voices yang berlangsung selama 2 hari sejak tanggal 21 hingga 22 April tahun 2023. Dalam kesempatannya, Direktur Belantara Papua yang juga pengawas Papuan Voices, Max Binur berharap para peserta dapat menyimak materi dengan baik agar mempunyai keterampilan dalam membuat film dokumenter. Menurut Max Binur, pelaksanaan kegiatan ini dapat menambah ilmu dan pengetahuan yang dapat berguna dalam pengembangan pembuatan film-film dokumenter khususnya di Kabupaten Supiori. Demikian informasi kali ini, nantikan berita selanjutnya hanya di YouTube Ernest. Don't forget to like, share, comment, and subscribe. Selanjutnya rangkuman berita harian. Redaksi Revolusi News merangkum berita hari ini pada Minggu 16 April tahun 2023 diantaranya, Dede Farhan Olawi jelaskan peradaban kurikulum pendidikan. Politeknik Negeri Cilacap deklarasi zona integritas bebas korupsi, warga Cikedung tenggelam di Sungai Cipanas. Forum Wartawan Lebak Selatan adakan buka puasa bersama dan santunan Srikandi Pemuda Pancasila bersama organisasi dan komunitas santuni yatim. Kapolsek Baya hadiri rapat kesiapan wisata jelang Idul Fitri. Kanit Bemas Polsek Lebat sambangi warga Badak Banten berbagi kebahagiaan santuni anak yatim. Personel Polsek Baya laksanakan Sispamako, Kapolsek Baya pimpin apel gabungan. Kanit Propam Polsek Baya pimpin serah terima jabatan. Demikian Airnews TV mengabarkan rangkuman berita hari. Redaksi Revolusi News merangkum berita hari ini pada Senin 17 April tahun 2023 diantaranya, diduga pakai narkoba, aktor sinetron diamankan polisi,
Usai apel pasukan operasi ketupat Kandi, Polresta Cilacap musnahkan barang bukti. Gubernur bersama Kapolda Jabar hadiri apel pasukan operasi ketupat Lodaya. Pelindo berangkatkan pemudik gratis, Seko Jakut buka rakor Forum Komunikasi Publik Reksosek tahun 2023. Personel gabungan siap mengamankan arus mudik di jalur Pantura Indramayu. Polres Biak Numfor musnahkan barang bukti miras dan narkotika. Jelang Idul Fitri, Polres Biak gelar pasukan operasi ketupat Kartens tahun 2023. Polres Biak ungkap kasus jambret dan pencurian kabel. Bupati Indramayu tinjau posko mudik di jalur Pantura. Demikian Airnews TV mengabarkan rangkuman berita harian. Redaksi Revolusi News merangkum berita hari ini diantaranya, Kapolri memberikan pelayanan terbaik ke pemudik, Kapolri lepas 434 bus mudik gratis Polri Presisi. Pendataan NIK warga Jakarta Utara libatkan peran RT RW, Disdikpora Pemalang berbagi takjil buka puasa. Sikandi Pandeglang berbagi takjil ke masyarakat, Kapolsek Bayah pimpin apel ketupat Maung, personel Polsek Bayah melaksanakan sejumlah patroli malam, diantaranya mengantisipasi balap liar, pengamanan waralaba, dan perbankan, kemudian di area wisata Pantai Sawarna. Demikian Airnews TV mengabarkan rangkuman berita harian. Redaksi Revolusi News merangkum berita harian Rabu 19 April tahun 2023 diantaranya, Kapolri pastikan pemudik di Pelabuhan Tanjung Perak aman dan nyaman. Kapolri himbau pemudik di Bandara Juanda lapor ke posko jika ada keluhan. Kapolri bersama Panglima TNI tinjau pos pelayanan terpadu. Pimpinan Lembaga Profesi dan Teknologi Polisi perkenalkan seri pelatihan perairan. Tim SR gabungan temukan korban tenggelam di Sungai Cipanas. Kuaran Bantarsari bagikan sembako dan takjil di posko karya hati Lebaran. Kapolresta Cilacap cek pospam operasi ketupat Kandi tahun 2023. Pejabat Bupati Cilacap buka rakor pengendalian operasional APBD tahun 2023. Kapolres Biak pimpin Sertijab Kabang SDM, Kasat Narkoba, dan Kapolsek Numpor Timur. Kapolres Jakarta Barat cek pos pelayanan Polsek Kalideres. Angkringan presisi Polresta Cilacap sediakan makan dan minum gratis bagi pemudik. Ormas Grip Jaya Kandang Hau berbagi takjil. Forkabi Jakarta Barat rayakan Milad ke-22. Warga Cihara diamankan Polres Lebak. Wadansat Brimob Polda Banten gelar pasukan pengamanan arus mudik. Polsek Bayah bersama Nahdlatul Ulama bagikan takjil. Jawara Polres Cilegon patroli Kamtibmas.
Demikian informasi kali ini, nantikan berita selanjutnya hanya di YouTube Edus. Don't forget to like, share, comment, and subscribe. Redaksi Revolusi News merangkum berita harian Kamis 20 April tahun 2023 diantaranya, Polres Jakbar salurkan 240 paket sembako dari Kapolda Metro Jaya, petani desa suruh keluh harga pupuk subsidi mahal. Polda Jateng larang pesta Markon, 98 orang melanggar ditahan. Babinkam Timas Polsek Banjarsari rutin silaturahmi dengan warga. Kapolda Banten bersama pejabat gubernur dampingi Menko PMK tinjau arus mudik. Kapolsek Bayah pimpin patroli di Pantai Sawarna. Personel Polsek Bayah amankan operasi ketupat Maung tahun 2023. Redaksi Revolusi News merangkum berita harian Jumat 21 April tahun 2023 diantaranya, Warpan akan maju di DPR di Kabupaten Indramayu tahun 2024. Kapolres Biak ngompor tinjau pos pengamanan operasi ketupat Kartans tahun 2023. Strategi pencegahan dan pengendalian penyalahgunaan narkoba, Prawita Genpari terus kembangkan kreasi wisata bendungan di penghujung Ramadan. Persatuan Wartawan Indonesia dan Semsi Cilegon santuni anak yatim. Kapospam Wisata Pantai Sawarna pimpin apel operasi Ketupat Maung tahun 2023. Personel Polsek Bayah patroli di Pantai Sawarna. Kapolsek Bayah pimpin apel pengamanan malam takbir. Kapolsek Bayah kerahkan personel pengamanan malam takbir. Redaksi Revolusi News merangkum berita harian Sabtu 22 April tahun 2023 diantaranya, Papuan Voices gelar latihan film dokumenter, DPCP Biak bantu polisi amankan pawai takbir keliling. Ribuan warga antusias salat Idul Fitri di alun-alun Cilacap. Ribuan personel Polda Jatim mengamankan arus mudik. Kapolda Jatim bersama Pangdam 5 pantau pos pengamanan. Pemudik terkesan adanya pos pelayanan miniatur di Kota Malang. Ribuan warga Bandung antusias mengikuti salat Idul Fitri di Masjid Al-Jabar. Personel Pospam atur lalu lintas di hari pertama Idul Fitri. Personel Polresta Cirebon mengamankan pelaksanaan salat Idul Fitri. Pemudik merasa nyaman istirahat di rest area Camp 228. Demikian informasi kali ini, nantikan berita selanjutnya hanya di YouTube Edus. Don't forget to like, share, comment, and subscribe.